Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Wahyu dalam pembelajaran PAI kelas 8 SMP Negeri 3 Salaman. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat, bukan? Tetap ingat, jaga protokol kesehatan. Anak-anakku semua, kelas 8, mari sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami materi pada kesempatan hari ini, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Tujuan pembelajaran yaitu memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan perilaku jujur. Apa itu jujur? Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara, orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seorang itu jujur. Jadi, jujur artinya berkata apa adanya. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Tugas bendahara sungguh sangat berat karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Luar biasa bukan? Sikap jujur itu selain dipercaya oleh orang lain, juga orang yang jujur mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kan? Selanjutnya, adil. Apa itu adil? Nah, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan kata lain, rahmatalil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya. Ayo, siapa di sini yang ingin menjadi polisi? Tentu nanti kalian harus menjadi polisi yang adil. Kita lanjutkan. Dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Perlu kalian ketahui, dalil nakli itu adalah dalil yang memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenar-benarnya. Ulil haq walau kana murron. Berkatalah yang benar, berkatalah yang adil walau terasa pahit. Nah, itulah pepatah mengatakan seperti itu. Kita lanjutkan. Menerapkan perilaku jujur. Nah, menerapkan perilaku jujur di sekolah. 1. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Itu. Yaitu apabila kita disuruh mengerjakan tugas, entah itu ada Pak Guru atau Bu Guru, entah tidak ada, kalian harus mengerjakan secara jujur. Tidak boleh ada kata mencontek, tidak boleh ada kata curang. Selanjutnya, bagaimana jujur di rumah? Kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika ibu, misalnya ya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa harus dikembalikan kepada ibu. Selanjutnya, penting juga jujur di masyarakat. Kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan kegaduhan. Jadi, apa adanya. Selanjutnya, menerapkan perilaku adil. Kapan kita harus menerapkan perilaku adil dan di mana saja? 1. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anaknya. Berarti ini adalah menerapkan perilaku adil di rumah. Selanjutnya, di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Bukan berarti yang menjadi pengurus dan ketua kelas akan menyuruh-nyuruh kepada anggotanya, tetapi kita saling mengedepankan tugas kita masing-masing untuk memajukan kelas kita, gitu. Selanjutnya, adil di masyarakat, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Itulah adil di masyarakat. Wow. Selanjutnya yaitu tugas. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing, dikumpulkan pada waktunya dengan tepat. Jangan sampai terlambat karena absen presensi itu akan buahyu kedepankan juga sebagai penilaian sikap kalian. Silahkan kalian isi presensi pada komentar di bawah dengan format nama,
kelas dan nomor presensi di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, untuk tugas dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa dikasih identitas, hari, dan tanggal. Selamat belajar, semoga kita bisa menjadi anak yang jujur dan adil dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.